Assalamualaikum teman-teman. Hai teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan video pembelajaran terkait teknik menggunakan media bimbingan dan konseling, di mana anggota kelompok terdiri dari yang pertama, Adit dengan NPM 2202060045, serta Yolanda Amarta dengan NPM 2202060050, dan ada Poppy Andela dengan NPM 2202060040, dan yang terakhir ada Ayova Denindra dengan NPM 2202060034, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Triyono MPD. Selamat menyaksikan, check it out! A. Pelayanan media dalam format klasikal. Penggunaan media dalam layanan format klasikal merupakan salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggunakan media seperti video, aplikasi, gambar, dan rekaman audio, guru dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Selain itu, penggunaan media juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, penggunaan media dalam layanan format klasikal sangat penting dan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menjadi generasi yang cerdas dan kompetitif. Berikut contoh penggunaan media dalam format klasikal. Yang pertama mungkin media visual, menggunakan gambar, diagram, dan video untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, media audio, menggunakan rekaman audio untuk membantu siswa memahami materi yang sulit dan meningkatkan kemampuan mendengarkan. 3. Media interaktif, menggunakan komputer, tablet, atau smartphone untuk membantu siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran. Yang keempat, media cetak, menggunakan buku, majalah, dan koran untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Baiklah, saya akan membacakan bagian B, penggunaan media dalam format individu. Penggunaan media dalam layanan individual dapat memperkuat komunikasi antara konselor dan konseli, mempercepat proses pemecahan masalah, dan membantu konseli untuk lebih mudah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Media juga dapat digunakan untuk memfasilitas eksplorasi diri, pengambil keputusan, dan pengembangan keterampilan sosial. Penggunaan media dalam layanan individual bertujuan untuk meningkatkan aktivitas komunikasi antara konselor dan konseli, meningkatkan motivasi konseli untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling, membantu konseli dalam memahami masalah secara lebih konkret melalui visualisasi atau simulasi, mengurangi ketegangan emosional yang mungkin dirasakan konseli saat menyampaikan masalah pribadi, meningkatkan keterbukaan dan kenyamanan konseli dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah. Penggunaan media dalam layanan individual bertujuan untuk meningkatkan aktivitas komunikasi antara konselor dan konseli, meningkatkan motivasi konseli untuk berpartisipasi dalam proses konseling, membantu konseli dalam memahami masalah secara lebih konkret melalui visualisasi atau simulasi, mengurangi ketegangan emosional yang mungkin dirasakan konseli saat menyampaikan masalah pribadi, meningkatkan keterbukaan dan kenyamanan konseli dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah. C. Pelayanan media dalam layanan format kelompok. Penggunaan media dalam format kelompok mengacu pada penggunaan alat atau platform komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau konten secara kolektif kepada audiens. Dalam konteks pendidikan, organisasi, atau komunitas, media dapat berupa berbagai bentuk, termasuk media sosial, presentasi visual, video, atau platform berbasis web. Media ini mungkin menyampaikan informasi yang lebih luas, efektif, dan dapat diakses oleh berbagai pihak dalam sebuah kelompok. Berikut penjelasan lebih panjang mengenai penggunaan media dalam format kelompok beserta sumber yang relevan.
1. Media sosial dalam format kelompok. Media sosial telah berkembang menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk komunikasi dalam kelompok. Platform seperti Facebook, WhatsApp, atau Telegram memungkinkan anggotanya untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan mendiskusikan berbagai topik dalam kelompok. 2. Video dan webinar untuk pembelajaran kelompok. Video dan webinar menjadi sarana yang populer dalam kegiatan pendidikan kelompok, terutama dalam konteks pembelajaran daring. Dengan menggunakan video, sebuah kelompok dapat berbagai penjelasan tutorial atau informasi format yang mudah dipahami dan menarik. Ketiga yaitu platform kolaborasi online. Seiring dengan kemajuan teknologi, semakin banyak platform kolaborasi online yang memungkinkan kelompok pada proyek sama secara jarak jauh. 4 yaitu podcast dan audio dalam format kelompok. Selain media visual, penggunaan podcast atau format audio lainnya juga semakin populer dalam konteks kelompok. Podcast memungkinkan anggota kelompok untuk berbagi ide atau informasi melalui format audio yang bisa didengarkan secara fleksibel. Yang terakhir yaitu presentasi visual. Presentasi visual adalah alat yang kuat untuk menyampaikan ide informasi dalam kelompok. Dengan menggunakan alat seperti PowerPoint, Canva, atau Prezi, sebuah kelompok dapat menyampaikan materi yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dimengerti. Baiklah, kesimpulan, penggunaan media dalam format klasikal di Indonesia sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran baik di ruang kelas tatap muka maupun dalam pembelajaran jarak jauh. Penggunaan media dalam format individual di Indonesia mencangkup berbagai jenis media yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, baik untuk tujuan pendidikan, hiburan, pekerjaan, ataupun pengembangan diri. Setiap jenis media memiliki keunggulan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan kelompok tersebut. Baiklah, berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi dari penayangan video kelompok 3. Jika ada kesalahan dan kekurangan, teman-teman bisa memberikan kritik dan saran untuk video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.